Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi birahmat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi al-hasanatu was-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita dapat berkumpul di tempat ini karena izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudari kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberi izin dan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mampu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tidak mampu membuktikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Penting untuk kita ingatkan bahwa betapa banyak saudara dan saudari kita yang berharap untuk mendapatkan bulan-bulan mulia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat sesudah bulan suci Ramadan, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu berkewajiban untuk memperbesar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengecap dan merasakan salah satu dari bulan-bulan mulia Allah Subhanahu wa taala sesudah bulan Ramadan dan bulan Syawal meninggalkan kita. Bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita sebagai orang yang beriman, yang mengetahui bahwa betapa pentingnya kita menjaga apa yang sudah kita raih pada bulan Ramadan dan bulan Syawal yang lalu, dengan terus melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu. Tidak seperti sebahagian saudara dan saudari kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berRamadan, berSyawal, bahkan berzulqa'dah, tetapi menggunakan kesempatan itu
menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan dosa dan maksiat, wal iyadu billahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang sudah sangat populer di telinga kita, yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan langit dan bumi, dan itu adalah ketetapan yang kuat. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padanya ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk tidak menzalimi diri-diri kita pada bulan-bulan itu. Untuk kesekian kalinya saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah bahwa bukan berarti kita boleh melakukan kezaliman, menzalimi diri pada bulan-bulan selain 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita diharamkan untuk melakukan kezaliman pada semua bulan yang 12 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arba'atun hurum yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga sudah sering kita ingatkan bahwa 4 ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun mutawaliyat wa rajabun fadhun, 3 yang berurut, 1 yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajabun Mudhar, ma baina Jumadal Akhirah wa Sya'ban. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab yang dimuliakan oleh Bani Mudhar, yaitu bulan yang terletak antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Ramadan dan Syawal meninggalkan kita semua. Di Ramadan kita berharap mengumpulkan pahala yang banyak, dan kita berusaha untuk menjaga apa yang sudah kita kumpulkan di Ramadan, yang sudah kita ingatkan bahwa jangan sampai apa yang kita lakukan di Ramadan berhenti setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu. Puasa misalnya, jangan sampai Ramadan berlalu maka datang nikmat puasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal menyebutkan satu sabdanya yang sangat populer, dan insya Allah kita semua melakukan ini. Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian menyusulinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa 1 tahun. Bukan hanya sekedar mengejar pahala, tapi
kita mau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya untuk tidak berhenti puasa meskipun Ramadan telah berlalu. Begitu juga qiyamul lail yang juga sudah kita ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, la takun misla fulan, ya Abdullah, la takun misla fulan, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia senang, suka melakukan qiyamul lail, sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Di Ramadan kita bersungguh-sungguh bangun qiyamul lail, begadang bahkan tidak tidur untuk bisa melakukan qiyamul lail di Ramadan. Tapi sesudah Ramadan, masihkah kita melakukan itu? Atau kita termasuk ke dalam hamba yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu seperti si Anu yang dulu sangat senang melakukan qiyamul lail, tetapi sekarang mereka meninggalkan qiyamul lail. Pasca Syawal, kita pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, melakukan ketaatan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau disebutkan dalam ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Artinya, ketika kita diberi kesempatan untuk berbuat, melakukan ibadah dan ketaatan, diberi waktu, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berbuat dan beramal, maka jangan sampai kita meninggalkannya, apalagi melakukan yang berlawanan dengannya. Bagaimana salafun as-salih di dalam menjaga bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Mereka memahami bahwa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya kita berada padanya sekarang, Zulqa'dah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ikhtassallahu arba'ata ashhurin faja'alahunna huruma wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amal as-salih fihinna ajruhu a'zam. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan, lalu Allah menjadikannya mulia, membesarkan kemuliaan-kemuliaannya, menjadikan amal soleh, kebaikan yang dilakukan padanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dan pelanggaran juga sama dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dituntut untuk menjaga apa yang sudah kita kumpulkan di Ramadan, yang sudah kita raih, bahkan kita buktikan sampai di penghujung Syawal yang lalu, di mana kita mendengarkan betapa dan bagaimana sahabat Nabi, bahkan tabi'in ridwanullahi alaihim wa rahimahumullahu jami'an, salah satunya adalah Atha ibnu Abi Rabah, di pertengahan bulan Syawal menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, kalau ini adalah malam terakhirku ya Allah, ini adalah puasa putih terakhirku, ini adalah Syawal terakhirku, maka terimalah ibadah-ibadahku di Ramadan dan bulan Syawal, dan jangan engkau jadikan aku menjadi orang yang lalai pasca Ramadan.
kesungguhannya, menjaga apa yang sudah dia kumpulkan di Ramadan, berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali menjadi orang yang lalai sesudah Ramadan. Dan kita diberi kesempatan untuk menjaga itu. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa ibadah ketaatan yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya kita menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam firman-Nya tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya. Ketika kita diberi kesempatan mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya adalah panggilan muazzin, padahal hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan sesudah Ramadan yang bisa jadi menjadi penyebab runtuhnya segala apa yang kita kumpulkan pada bulan Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita melihat betapa banyak saudara dan saudari kita yang bersungguh-sungguh di Ramadan dan di bulan Syawal tidak mau meninggalkan, jangankan salat-salat fardu, salat sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh betul untuk tidak ketinggalan. Tapi sesudah Ramadan berlalu, sesudah Syawal berlalu, mereka jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal mata kita melihat, telinga kita mendengar bahwa banyak dari saudara dan saudari kita yang berharap untuk mendapatkan bulan mulia ini tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita yang sudah mendapatkannya tidak menggunakan dengan sungguh-sungguh? Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pada khutbah yang pertama ini, saya ingin mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk istiqamah pada kebaikan dan kebenaran. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Beristiqamahlah pada jalan yang benar, pada amalan-amalan yang baik bersama orang-orang yang taubat, dan jangan kamu melampaui batas. Salah satu makna melampaui batas adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berbuat baik lalu tidak melakukan kebaikan itu. Itulah makna melampaui batas yang termasuk dalam bentuk kezaliman terhadap diri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, wastaqimu wala tuhsu. Istaqimu walan tuhsu. Beristiqamalah. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang mampu untuk beristiqamah. Tidak ada yang mampu untuk terus bisa beristiqamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berupayalah mengundang, memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana caranya? Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan sebagai pancingan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengistiqamahkan dan menetapkan ketakwaan yang sudah kita raih pada bulan Ramadan.
جعلني الله وإياكم من العاملين والفائزين وأدخلني وإياكم بالجنة والنعيم المقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai tambahan pada khutbah yang kedua ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa dosa yang kita lakukan di bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya besar. Apatah lagi kalau kita sudah mengetahui bahwa itu adalah dosa, kita pernah melakukannya dan kita berhenti melakukan karena kita tahu itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali melakukannya, maka dosanya lebih besar lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bahwa dosa yang saya lakukan ini, maksiat yang saya perbuat ini bisa digugurkan dengan berwudu, bisa digugurkan dengan sholat sunnah, bisa digugurkan dengan sholat fardu. Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa ketika kita berdosa, ketika kita melakukan maksiat, kita masih bisa melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa sesudah kita melakukan maksiat kita masih bisa sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita tentu pernah mendengar, bahkan biasa melihat ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu di akhir hayatnya melakukan perbuatan maksiat, perbuatan orang kafir, mati dalam keadaan bermaksiat, tempatnya neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Sehingga mari kita pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan mata hati dan kepala kita, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم
إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.